bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga yaitu sambutan dari Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Dasar Bapak Dr. Rahmadi Widiharto MA. Yang keempat selanjutnya itu paparan oleh narasumber Bapak Denny Atha Akbari SMSI. Serta selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Lalu yang terakhir kata penutup oleh saya sendiri selaku moderator. Baik, masuk kepada agenda selanjutnya. Kita mari mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin sekalian, mohon mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Dasar Bapak Dr. Rahmadi Widiharto MA. Kepada Bapak Dr. Rahmadi kami persilakan. Terima kasih Pak Arief Widodo. Ini saya belum bisa video ya, belum diizinkan oleh hostnya. Suara saya bisa didengar, Pak Arief? Terdengar Pak Rahmadi. Silakan Pak, di on kamera Pak. Ya, baru kemudian bisa. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Denny Atha Akbari dari UHAMKA yang berbahagia, Pak Romi, Bapak Ibu koordinator Pokja yang lain, rekan dari Pokja, baik itu publikasi, pembelajaran maupun kerjasama yang hadir di sini. Yang kami banggakan Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar yang sangat-sangat apresiatif dengan upaya kita untuk membekali rekan-rekan guru bagaimana pembelajaran-pembelajaran dirancang, didesain dengan memanfaatkan artificial intelligence. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada UHAMKA yang telah berkenan bareng-bareng gitu ya, gotong royong pendidikan dengan kami, Direktorat Guru Pendidikan Dasar, membekali, memberikan peningkatan upaya-upaya kompetensi yang lebih baik, apalagi di era digital saat ini. Kemampuan, keterampilan, kompetensi Bapak Ibu guru utamanya di pendidikan dasar, teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah keniscayaan. Bagaimana kita bisa merancang pembelajaran dengan yang menarik, yang menantang, yang lebih memberikan
tantangan bagi putra-putri kita, sehingga mendorong pembelajaran yang kreatif, yang terdiferensiasi, yang menyenangkan, itu adalah sebuah keniscayaan. Saat ini, Ibu-Bapak sekalian, dengan kerjasama Wamka dari Pak Akbari ini, kita berharap memberikan pengalaman yang sangat-sangat bermanfaat, yang bisa mencerahkan bagaimana pemanfaatan artificial intelligence. Ke depan, Ibu-Bapak sekalian, dengan kondisi revolusi industri 4.0 ini, tentunya beberapa platform teknologi sedang dikembangkan, dalam hal ini Kemdikbudristek berupaya untuk itu. Namun seiring dengan fasilitasi itu, tentunya Bapak Ibu sekalian perlu terus untuk senantiasa mengembangkan diri. Bagaimana upaya peningkatan kompetensi itu dilakukan, bagaimana arah dari upaya digitalisasi sekolah, kalau di beberapa sekolah ya, utamanya untuk yang sekolah penggerak, gitu ya, itu tentunya sekolah-sekolah yang lain akan berupaya. Beberapa intervensi diantaranya adalah dengan digitalisasi sekolah. Artinya, Ibu-Bapak sekalian, teman-teman yang mungkin saat ini belum bisa berpartisipasi, fasilitasi dengan kegiatan seperti webinar ini, meningkatkan, memperkuat keterampilan, kompetensi di bidang IT ini adalah sebuah kebutuhan. Saya berharap nanti setelah Ibu-Bapak sekalian mengikuti webinar ini, bisa mengembangkan, bisa meningkatkan, dan bisa mendiseminasikan kepada rekan-rekan guru yang lain. Silakan nanti bisa dipraktekkan begitu ya, dengan putra-putrinya, dengan rekan guru yang lain, mungkin paling tidak di sekolah masing-masing. Namun demikian, setelah bergulir, Bapak sekalian perlu untuk mendiseminasikan, mengimbaskan kepada rekan-rekan guru yang lain. Sehingga tidak hanya terhenti di Bapak Ibu sekalian, tetapi juga bisa mengakselerasi upaya peningkatan kompetensi rekan-rekan guru, utamanya di jenjang pendidikan dasar. Kami yakin webinar ini akan memberikan manfaat. Bapak sekalian bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil pembelajarannya, pelajaran apa yang bisa diimplementasikan pada sekolah masing-masing. Saya kira begitu pengantar dari kami, Pak Arief, Pak Akbari, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Pak Romi, Pak Mamat, dan tim yang telah menginisiasi, memfasilitasi kegiatan ini. Sekali lagi, kerjasama juga yang baik. Tapi terlanjutkan begitu Pak Arief, Pak Akbari, mudah-mudahan bisa kita kembangkan ke depannya. Selamat mengikuti webinar untuk pelatihan pemanfaatan artificial intelligence dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan sekali lagi bisa mengambil manfaatnya dan bisa diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ada kurang lebih, mohon maaf. Bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Dr. Ahmadi Widiharto. Kami ucapkan terima kasih banyak. Baik, selanjutnya mari kita simak dengan seksama pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Denny Atha Akbari, SE MSI. Tapi sebelumnya izinkan saya membacakan CV beliau. Bapak Denny Atha Akbari, SE MSI, lahir di Labuan, Banten pada tanggal 12 Desember tahun 1975. Beliau menyelesaikan strata S1-nya dalam bidang ilmu akuntansi di Universitas Airlangga, lalu melanjutkan studinya di S2 terkait manajemen pemasaran di Universitas Indonesia. Sekarang beliau berprofesi sebagai pengajar tetap, dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, sekaligus sebagai Kepala Biro Promosi Admisi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Kami persilakan Bapak Denny Atha Akbari untuk menyampaikan materinya.
Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Direktur, Pak Rahmadi, untuk share ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk sedikit share dulu apa yang akan kita pelajari ke depan ini. Seperti ini, sebentar ya. Apakah sudah terlihat ya, Bapak Ibu sekalian? Sebentar. Baik. Ada dua hal yang dua software yang harus nanti Bapak Ibu sekalian install. Yang pertama adalah Lumi AI. Lumi AI ini adalah merupakan artificial intelligence yang bisa kita gunakan, yaitu untuk mengganti profil. Kalau boleh share lagi, nanti kita lihat di sini ada sebentar. Jadi sebentar, profil, kemudian untuk kolaborasi, kemudian untuk emoji virtual, kemudian untuk asisten, kemudian juga untuk sebentar ya, saya pin dulu. Nah, messaging, virtual assistant, customer service, entertainment, interaktif, dan lain sebagainya. Kemudian yang harus diinstal software ini kita install di dalam handphone, ke handphone, dan ada dua, di handphone dengan di laptop. Nah, laptop itu bisa PC, bisa juga smartphone-nya lah ya. Kemudian yang kedua adalah Camtasia. Camtasia ini fungsinya untuk apa? Untuk recording, editing, dan rendering setelah upload nanti ke media sosial yang Bapak Ibu gunakan. Tentunya dengan Camtasia ini juga kita menggunakan video untuk mengupdate video, musik, dan logo nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, kita langsung saja nanti itu yang nanti akan kita sharing untuk Bapak Ibu sekalian. Saya izin dulu lagi ganti ininya, sebentar. Kembali lagi sini, saya izin share dulu Bapak Ibu sekalian. Langsung ke, bisa Bapak Ibu bisa melihat handphonenya, sebentar. Membuka handphone. Sebentar ya. Di sini ada ya. Apa? Sudah terlihat di ini? Belum, Pak. Belum terlihat. Oh, belum ya, sebentar. Share sebentar. Sudah terlihat Pak ini. Ini ya, yang garis. Nah, ini. Ya, sudah, Pak. Sudah terlihat ya. Jadi saya full screen aja di sini. Nanti jadi Bapak Ibu buka handphonenya, buka handphone, kemudian nanti ada Google Play Store. Di Google Play Store itu diketikkan namanya Loom Live. Loom Live, ada warna orange gitu. Di sini kelihatan ya Bapak Ibu sekalian. Loom Live, diklik saja, diklik, kemudian diinstal. Seperti biasa, ini gratis Bapak Ibu sekalian, kita bisa memanfaatkan Loom Live ini, artificial intelligence ini gratis, kemudian nanti kalau sudah di-open saja Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi izin saya stop dulu. Jadi nanti tujuannya adalah kita akan membuat sebuah, ini Bapak Ibu, sebuah materi yang seperti ini. Jadi ada dua materinya seperti ini. Halo semuanya, kembali lagi. Jadi mengcover muka kita menggunakan artificial intelligence. Kali ini kita akan membahas tentang ya, gitu dulu. Kemudian nanti kita balik lagi ke yang tadi, ke handphone tadi, balik lagi ke handphone. Android ini, ya kelihatan ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sekalian download, maka di situ ada install, login menggunakan email Bapak Ibu. Nah, login ini pastikan nanti Bapak Ibu sama login dengan pada saat kita install di komputer. Ya. Nah, pada saat sudah kita bicara dulu di handphone. Pada saat kita sudah install di handphone, kita langsung klik ini Bapak Ibu sekalian. Sudah login, klik tanda foto. Ini untuk merecognize muka kita, untuk memfoto muka kita. Saya buka dulu ininya, kacamatanya. Nah, pada saat kita foto, nanti foto di depan langsung sini, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
Yang pertama adalah relax, tentu relax ya. Terus kemudian pencahayaannya juga bagus. Ini nggak usah kelihatan gigi sebetulnya karena nanti giginya bisa kita gunakan menggunakan artificial intelligence. Kemudian juga posisinya lurus. Jadi jangan tengok kiri, tengok kanan, dan jangan menggunakan topi ataupun yang menghalangi terutama bagian dari ini, dari alis dan kening, Bapak Ibu. Jika sudah siap, contohnya seperti ini. Nah, contoh seperti ini. Jadi majukan sedikit, paskan muka kita. Paskan seperti ini. Nah, kemudian tekan tombol yang bagian tengah. Nah, kalau misalnya sudah puas, ini kita langsung klik OK, tapi kalau misalnya nggak puas, klik tanda silang ini. Jadi tadi tidak ada senyum, terus kemudian cahayanya cukup, tidak lirik kiri kanan, kemudian juga tidak menggunakan penghalang ya Bapak Ibu sekalian. Nah, klik OK, centangnya itu. Nah, ini akan di artificial intelligence ini, di handphone ini, kita bisa mengganti berbagai macam hal. Misalnya kita menggunakan kacamata atau menggunakan mewarnai rambut. Nah, ini dia misalnya. Ini kalau misalnya laki-laki pilih tombol yang ini, yang logo laki-laki. Kalau perempuan bisa pilih tombol yang ini. Tinggal klik saja tombol perempuan. Nah, jadi ini tinggal lihat. Ini versi saya kalau versi cantik nih Pak Widodo nih. Versi cantiknya seperti ini. Ini kalau laki-laki dan perempuan campuran nih, kalau campuran laki-laki dan perempuan. Saya pilih yang laki-laki ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kurang puas, Bapak Ibu bisa langsung merefresh ini, tanda unlimited ini. Nah, ini refresh, nanti kira-kira akan berganti di sini. Nah, kemudian kalau misalnya saya cocok ini nih, kalau ada rambut, saya waktu masih muda ada rambutnya pakai ini misalnya. Tinggal klik centang ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia. Oke. Nah, kemudian setelah itu ini bisa kita modifikasi, misalnya klik yang ini, yang yang rambutnya mau diganti, model rambutnya di bawah. Saya seperti ini. Banyak modelnya di sini seperti ini. Bapak Ibu sekalian bisa merubah-rubah model rambutnya nanti ini. Nah, kemudian juga selain model rambut bisa juga diberikan misalnya ini jenggot, kalau enggak tinggal ini. Kemudian juga selanjutnya baju. Nah, baju ini bisa dipilih juga. Biasanya saya kalau misalnya nanti menerangkan sebuah video yang berkaitan dengan sains, biasanya saya pakai baju ini. Nah, begitu celananya pun ya agak, sekarang kalau anak muda senangnya seperti ini ya, pakai ini. Dan kemudian sepatunya nanti misalnya sepatu cats, pakai sepatu cats. Nah, sekarang kemudian tadi karena tidak pakai kacamata, tinggal digeser-geser aja Bapak Ibu sekalian, nanti diekspor saja biar cepat. Karena ini kacamatanya saya tanpa frame misalnya. Nah, ini bisa diganti frame-nya dengan mengganti-ganti, menggeser-geser, ini ada coklat seperti ini. Oke. Kalau misalnya sudah oke, klik tanda centang, kemudian klik save. Oke. Ini adalah untuk ada di handphone kita. Di handphone kita untuk men-saving untuk karakternya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menginstal, sebentar, share lagi, tidak terlihat, menginstal Lumi. Ini Bapak Ibu bisa ini saya share di ini ya, saya share di chat nanti beberapa. Jadi Lumi ini bisa di-download menggunakan Mac OS atau Windows. Kemudian kalau Windows ARM ini biasanya digunakan di tablet, untuk tablet. Kemudian itu untuk Lumi Live. Nanti kita live-nya gerak-geraknya menggunakan Lumi Live di video. Kemudian yang create avatarnya tadi kita di handphone. Bisa pakai iPhone, bisa pakai Android ininya, bisa OS, bisa Android. Jadi tinggal klik saja Bapak Ibu, tinggal download, dan ini gratis. Saya share di ininya, sebentar, di chat room, ini gratis. Ini oke. Ya, itu Bapak Ibu boleh di-download dulu nanti. Nah, setelah di-download nanti sama prosesnya seperti ini, seperti nanti akan masuk di sini di account.
Jadi Lumi tadi, Lumi yang apa? Yang di handphone dengan yang Lumi di dalam PC itu harus sama emailnya, agar kenapa nanti ada muncul emailnya di sini. Hasil tadi, hasil fotonya. Untuk memunculkan tinggal di refresh saja nanti muncul. Kita ambil contoh lebih cepat saja. Ini tadi yang saya pakai, yang barusan kita pakai di handphone. Di handphone ini kita pakai, jadi Luminya keluar di sini. Nah, Lumi keluar di sini, kemudian misalnya saya sudah membuat karakter, coba-coba kemarin. Ini karakter yang biasa saya gunakan. Kemudian background-nya itu bisa dirubah Bapak Ibu sekalian. Bisa pakai menggunakan warna atau background kantor misalnya. Background kantor seperti ini, malam, kemudian pagi, atau di kafe. Atau juga bisa di sekolah, background-nya tinggal diganti-ganti saja. Ini di laptop ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini juga bisa ganti, selain di sekolah juga Skyfi, ini saya di ini pesawat, jadi Bapak Ibu menceritakan. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar ya? Terdengar Pak. Oke, baik. Nah ini bisa diganti, kemudian juga di nature, di alam, bisa diganti. Atau Bapak Ibu sekalian custom, memiliki gambar sendiri. Ini tinggal di add nanti tinggal JPEG atau PNG. Nah ini tinggal di add seperti ini. Ini berganti-ganti. Nah itu dari Lumi ini. Kemudian Lumi ini ada tiga hal yang bisa dilihat. Yang pertama Lumi Voice, artinya dia hanya merecognize mulut kita, artificial intelligence-nya hanya merecognize pergerakan mulut saja. Dia tangan dan ini kepala tidak akan bergerak, kecuali ke belakang mungkin nggak akan bergerak. Nah kemudian yang video ini gerak-gerak Bapak Ibu, gerak-gerak menggunakan kepala kiri kanan gerak-gerak ya. Jadi kedipan mata dan lain sebagainya. Nah ada Lumi AR di sini biasanya pakai menggunakan ini untuk menutupi langsung live menggunakan ini. Yang kita gunakan adalah di video ini Bapak Ibu sekalian. Nah pada saat di setting ini pastikan pada saat kita men-setting ini seperti ini bisa display name. Kalau bisa display name ini ada Lumi di sini. Kemudian ini ada nama ininya, nama apa? Nama YouTube channelnya apa? Kemudian bisa mikrofonnya apa? Ada yang bisa karena saya pakai Mac, bisa iMac atau pakai mikrofon tambahan. Kemudian kameranya juga langsung dia akan detect. Kemudian ini yang AR mode-nya bisa di-on-kan, bisa di-off-kan, di-on-kan saja. Kemudian kamera preview nggak perlu, spotlight mode, error mirroring, eye tracking untuk melihat mata kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian auto detect louder tuh tawanya ya berarti ya. Gesturnya juga bisa sedang, bisa low, medium, bisa bergerak-gerak kita. Gitu Bapak Ibu. Kemudian quality settingnya sebaiknya menggunakan high. Itu yang bagus, tinggi ya. Nah dari sini kemudian selesai itu Bapak Ibu sekalian kita menggunakan misalnya saya contoh ambil Office ya. Office ini. Nah, ambil Office ini kemudian menggunakan video. Nah, ini tinggal Bapak Ibu kita buka. Yang pertama adalah nanti Camtasia. Camtasia Bapak Ibu bisa cari atau bisa juga kalau mau praktek nanti bisa pakai yang trial dulu atau bisa dicari nanti. Ini link Camtasia originalnya. Saya share sebentar. Saya share dulu. Mana ya tadi? Oh, ini dia. Oh, di atas. Share di sini. Ya, kita balik lagi ke tadi. Jadi ada tadi pas di Luminya, ini kita di Lumi sebentar ya. Oke. Ini gerak-gerak ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau sudah puas tadi kan kalau misalnya mau ngedit, saya nggak puas nih. Misalnya mau mengedit itu tidak bisa di sini, tidak bisa di Lumi Live. Kalau Lumi Live memang untuk gerak-gerak seperti ini, tapi kita kalau mau mengedit lagi balik lagi adalah ke ini Bapak Ibu, ke apa? Ke yang handphone tadi ya Bapak Ibu. Handphone tadi sebentar, ini saya kecilkan dulu. Nah, ini bisa terlihat. Jadi kalau kita ingin mengedit,
itu adanya di handphone yang ini, which is yang gini, yang kiri, di kiri saya. Kemudian kalau live-nya ini di sini. Jadi pada saat nanti sudah mengedit, misalnya yang perempuan mau pakai lipstick apa dan lain sebagainya, itu bisa di sini. Atau pakai yang jago bedak, jadinya mukanya mau diapakan di sini bisa diganti-ganti. Kemudian nanti otomatis tinggal di refresh di sini. Dia akan berubah, Bapak Ibu sekalian. Jika kita misalnya mau merubah-rubah itunya ya. Sebentar. Oh, terlalu cepat ya. Maaf, mohon maaf Ibu Pak Satrio. Oke, kita balik lagi pelan-pelan. Jadi kalau misalnya ini kita menggunakan tadi, balik lagi dulu sebentar ke sini. Tadi sudah difoto ya Bapak Ibu. Misalnya dari foto tadi, dari foto kemudian kita ingin mengeditnya menggunakan ini yang menggunakan koas tadi. Ini bisa rambut, kemudian bisa juga untuk ini jenggot, kemudian juga ini bentuk muka, misalnya bentuk muka saya lonjong gitu kan, ini bisa dirubah-rubah Bapak Ibu sekalian, bisa dirubah-rubah lonjong, kemudian ini adalah bajunya bisa ganti-ganti, misalnya kalau resmi pakai ini MIB, misalnya nanti menerangkan tentang apa nih, misalnya tentang antariksa, bisa gaya-gaya men in black gitu kan misalnya, terus atau dan lain sebagainya ini ya. Kemudian tadi celananya bisa bisa diganti-ganti, kemudian juga sepatu dan kacamata bisa diganti-ganti. Oke, setelah muncul di sini Bapak Ibu sekalian di refresh, ini boleh kita lanjut dulu atau stop dulu, ada azan? Mungkin kita break sekitar 1 menit ya untuk azan Pak Denny. Bapak Ibu. Sambil menunggu aja saya jawabin dulu ya. Dari Pak Edi, betul Pak Edi menggunakan laptop dan handphone. Jadi ini handphonenya yang sebelah kiri, ini laptopnya Pak. Break sebentar ya Bapak Ibu. Silakan Pak Denny, mungkin bisa dilanjutkan. Pak, dikit lagi Pak. Oh, siap. Ini untuk pertanyaan dari Ibu Anis 1. Ini jilbabnya terbatas nih Bu. Ada sih yang berjilbab tapi jilbabnya model kayak gini Bu. Terbatas ya. Nanti jadi pokoknya semua setelah pastikan
setelah setelah diganti-ganti, nanti pastikan di save ya Bapak Ibu sekalian. Itu bisa nanti dieksplor lagi lebih dalam ini, biar waktunya cukup nih. Ini di save, nanti langsung di refresh di sini. Jadi yang sebelah kiri adalah handphone, yang sebelah kanan adalah laptop. Oke. Nah kemudian pada saat mau merekam, misalnya karakter saya gunakan ini. Dipilih karakternya, misalnya anak kita juga anak-anak bisa diganti karakternya gitu kan. Di fotonya prosesnya seperti tadi, foto tadi. Jadi fungsi artificial intelligence ini adalah menangkap menangkap pergerakan mimik kita. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, misalnya kita pilih ini ya. Langkah selanjutnya adalah pada saat kita recording. Merekamnya itu adalah kita menggunakan Camtasia. Camtasia ini sebuah software yang cukup sederhana sebetulnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, kita untuk merekam ini tinggal klik recording. Misalnya kita ambil contoh misalnya sebentar. Ambil contoh ini. Misalnya cari mengapa bumi itu bulat. Nah, ini kita kecilkan. Ini sebagai teleprompter teks kita untuk membaca konten. Bisa Bapak Ibu bisa menggunakan langsung live, menggunakan Microsoft Word ataupun yang lainnya sebagai contoh saja. Jadi pada saat Camtasia ini diklik recording, Bapak Ibu sekalian, klik recording, ini ada ukurannya. Ukurannya bisa diambil saja dulu, ambil yang 1080p ini, kemudian tinggal ditarik seperti ini, di drag and drop, tarik, paskan ke sini, ya, ini paskan. Biasanya saya luminya ditutup nih karena ada settingan ini, segini Bapak Ibu udah cukup. Nah, kemudian pastikan sudah oke. Kalau misalnya sudah oke, klik oke, ya. Kemudian ini untuk internal kita pakai menggunakan mikrofon yang ada di laptop kita. Ini dinyalakan, pastikan nyalakan itu. Kemudian posisi mata udah pastikan juga pas dengan lurus dengan posisi ini, posisi kamera di laptop. Kemudian tinggal di record. Kita ini ambil contoh ya Bapak Ibu. Hai semuanya, kembali lagi ke channel Denny Adha Akbari. Tahukah kamu kenapa bumi itu bulat? Nggak kotak. Di zaman sekarang yang bentuk bumi itu banyak diperdebatkan. Pernah nggak sih kalian muncul pertanyaan kayak gini? Kenapa bumi itu bulat? Nggak kotak aja. Ini seperti pertanyaan yang bodoh, tapi justru banyak dari kita yang menerima mentah-mentah. Jadi faktanya bumi itu bulat. Kenapa bumi bulat? Nggak kotak. Nah, singkatnya, bentuk planet di alam semesta, salah satunya bumi berbentuk bulat, terbentuk dari tabrakan dan kemudian saling menyatu. Tabrakan dan proses saling menyatu ini disebabkan oleh adanya gaya tarik gravitasi. Lalu, apa itu gravitasi? Gravitasi itu sebuah gaya yang terdapat dalam sebuah planet ataupun objek lainnya yang dapat menarik benda-benda, misalnya orang, pohon, dan mobil ke titik pusat. Demikian tentang kenapa bumi itu bulat. Terima kasih, jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal tekan stop recordingnya. Ini akan otomatis terbuka Bapak Ibu. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, otomatis terbuka seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita cek langsung. Hai semuanya, kembali lagi ke channel Denny Adha Akbari. Tahukah kamu kenapa bumi itu bulat? Nggak kotak. Di zaman sekarang, kalau sudah oke, tinggal nanti Bapak Ibu mencari lagu. Nah, dalam mengisi lagu, sebaiknya bisa menggunakan YouTube. Saya besarkan lagi. Nanti boleh di session tanya jawabnya. Exit full dulu. Nah, ini tadi langsung ke ini. Oke. Nah, dalam tentu jadi gini Bapak Ibu sekalian. Sebentar nih. Tadi contoh bagaimana kita membuat bahan ajarnya. Yang pertama ini kalau misalnya background-nya adalah yang telah disiapkan. Nah, ini yang telah disiapkan. Tapi jenis kedua adalah
background yang kita ingin isi. Misalnya contoh tentang tubuh manusia. Manusia tanpa senyawa ini. Nah, ini tentang contoh Semuanya kembali lagi ke channel motivasi belajar. tentang ini tentang jadi kontennya di belakangnya itu terlihat sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Gitu ya. Nah, ini caranya adalah kita download videonya bisa menggunakan gratisan semua nih Bapak Ibu sekalian. Gratisan namanya videzi.com. Nah, tadi karena bicara tentang bumi berarti pakai bahasa Inggris ya, Earth, tinggal Earth, kemudian nanti tinggal download. Ini gratis Bapak Ibu sekalian. Gratis, tinggal misalnya kita baca dulu ininya. Di sini license-nya adalah harus tinggal mention Videzi sebagai kreditnya di kredit di nanti pada saat kalau kita apa namanya posting, atau pakai Pexel. Kalau saya biasanya ada alternatif lain, ini gratisan semua. Pexel itu lebih gratis lagi. Kalau tadi masih ada apa namanya, masih ada harus kita kasih kredit ke gambarnya. Kalau ini kita lihat ini sebentar. Salah ini sebentar. Ya, betul. Kalau Pexel itu kalau nggak salah tidak perlu memerlukan kreditnya, tapi make sure di sini dilihat nanti. Free to use, no attribute required. Bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah di-download, nanti tinggal dibuka Camtasia-nya. Di Camtasia-nya tinggal diimport nanti di bagian download kita. Misalnya tadi tentang bumi ya. Pexel. Saya ambil ini aja deh. Ambil ini, kemudian juga nih. Import. Jadi di sebelah kiri ini ada ininya, ada gambarnya. Tinggal dimasukkan saja sini. Oh, maaf Bapak Ibu sekalian, saya salah ini. Kalau ini tidak bisa menggunakan ini, tadi tidak bisa menggunakan background-nya. Untuk menggunakan background, kita tadi harus menggunakan Lumi yang tidak pakai background, karena kita mau mengisi background-nya. Tapi Lumi pakai green screen, jadi Bapak Ibu kalau pernah menggunakan green screen, kalau di Lumi ini artificial intelligence, tinggal di ini aja, tinggal diganti gini ya. Jadi kita ulang lagi dulu, nanti sebentar. Kita ulang sedikit. Sebentar, mana tadi? Di recording-nya ini. Stop dulu. Belum save dulu ya. Kita ulang, maaf Bapak Ibu sekalian, kita ulang sedikit. Cara recording-nya tadi sudah, jadi di environment ini, pilih green color, kemudian juga tinggal tadi kenapa bumi bulat ya kita. Oke, bawahkan saja. Kemudian luminya dimunculkan. Nih, oke. Jadi start lagi, diulang lagi, kita ulang lagi, start recording. Jadi sudah ininya. Hai semuanya, tahukah kamu kenapa bumi itu bulat, nggak kotak? Di zaman sekarang yang bentuk bumi itu banyak diperdebatkan. Pernah nggak sih kalian muncul pertanyaan kayak gini? Kenapa bumi itu bulat, nggak kotak aja? Ini seperti pertanyaan yang bodoh, tapi justru banyak dari kita yang menerima mentah-mentah saja fakta bumi itu bulat. Jadi kenapa bumi itu nggak kotak ya? Oke, kita cut dulu. Stop. Stop, nanti otomatis terbuka. Nah, ini background-nya hijau Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tinggal masukkan dengan background hijau tadi, malu tidak belakang. Kita import tadi, import medianya. Yang di Pexel tadi, yang sudah kita download. Oke. Tinggal dimasukkan aja. Misalnya ke sini. Dimasukkan. Posisinya ditukar, yang gambar di bawah,
yang di atas. Nah, ini kan hijau ada 2 Bapak Ibu sekalian, ini dua di sini ya. Nah, ini tinggal diberikan visual sebentar. Visual effect. Nah, di visual effect-nya itu remove color ini Bapak Ibu. Ada remove color yang warna hijau ini. Bentar ya. Nah, remove color. Jadi tinggal di drag and drop aja. Drag and drop seperti ini, klik. Nanti di sebelah kanan ada muncul di sini, ada muncul tanda hijau. Kita pakai tripad, kemudian diklik akan hilang. Ininya. Nah, ini bisa digeser-geser Bapak Ibu. Saya geser kiri, bisa geser kanan. Ini saya geser di kanan ya, saya seperti itu. Tinggal di play. Hai semuanya, tahukah kamu kenapa bumi itu bulat? Sebentar, ini ada ininya dulu. Sebentar, ini remove, bisa di remove dulu. Silence nih. Hai semuanya, tahukah kamu kenapa bumi itu bulat, nggak kotak? Di zaman sekarang yang bentuk bumi itu banyak diperdebatkan. Pernah nggak sih kalian muncul pertanyaan kayak gini? Kenapa bumi itu bulat, kotak aja? Oke, setelah itu tinggal diekspor langsung ke lokal atau langsung ke YouTube, dipilihnya MP4. Mungkin sampai situ dulu. Siapa tahu ada pertanyaan dulu, kita buka sesi jawab dulu ya. Siap. Terima kasih Pak Denny. Wah, ini bagus banget nih materinya. Saya juga baru tahu malah ini. Ya, kita buka ya Bapak Ibu sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Nah, mungkin ini yang di di kolom chat ya. Ada nih dari Pak Wildan nih. Kalau misalkan untuk pembelajaran PJOK, artifisialnya bisa ngebaca full gerak badan nggak Pak Denny? Sayang belum Pak. Jadi tadi artificial intelligence-nya masih terbatas karena ini gratisan juga yang Luminya itu masih sebatas ini aja. Tadi kalau gerak tangan pun dia akan otomatis sendiri berapa menit kita gerak gitu. Untuk PJOK belum bisa. Kalau PJOK kan harus gerak-gerak kayak olahraga gitu ya berarti ya. Belum bisa. Siap. Nah, ini ada lagi dari pertanyaan dari Pak Satrio Kusuma. Bisakah menggunakan Filmora untuk pengeditan video? Bisa. Bisa. Ini tergantung Bapak Ibu sekalian yang lebih terbiasa menggunakan apa. Karena terus terang saya juga nggak pintar-pintar ngamat edit karena saya tuh background-nya akunting dan marketing. Jadi karena pandemi ini saya belajar, ternyata saya coba Filmora, saya coba Camtasia, kemudian yang pro-pro lainnya itu yang paling gampang drag and drop itu Camtasia ternyata kalau bagi saya. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa ke itu boleh digunakan itu. Boleh. Ini jadi Lumi itu artificial intelligence-nya yang untuk menggerak, mengcovering kita gitu, mengcovering kita. Itu Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mungkin bisa raise hand. Nah, ini dari Ibu Nopi. Bertanya kalau untuk pembelajaran kimia, praktek di lab, bisa nggak Pak? Mohon pencerahannya. Jadi ini tujuan artificial intelligence-nya itu adalah menggantikan kita, mengkartunkan kita. Jadi Lumi AI itu mengkartunkan kita untuk pada saat menjelaskan. Jadi kalau untuk ininya bisa sih Pak, Bu. Cuman nanti kalau langsung di lab itu kan langsung ini ya, misalnya campur apa gitu. Saya rasa sih harusnya nggak perlu pakai Lumi gitu, kecuali kalau background-nya saja. Sebetulnya sih bisa nanti kalau misalnya recording belakangnya itu adalah PPT, PowerPoint yang sudah di record gitu kan, tinggal di extend di belakang kita, gitu. Terus selanjutnya ada dari Bu Sri Mulyani. Kalau KineMaster dengan Camtasia lebih simpel yang mana, Pak? Ya, sama Bu Sri. Saya coba KineMaster juga sampai beli. Ternyata tetap saya jatuh hatinya ke itu. Tapi ini kembali lagi tentang ininya sih, tentang tentang kebiasaan kita mengedit seperti apa. KineMaster kan bisa di handphone langsung gitu kan. Nah, itu aja sih. Kalau saya drag and drop-nya itu lebih simpel. Nah, saking simpelnya dia hanya banyak terbatas banget gitu. Untuk basic banget, untuk dasar banget kita jadi nggak terlalu banyak modifikasi macam-macam gitu. Jadi makanya kalau boleh contoh, ini izin share lagi ya Bapak, Ibu. Kalau misalnya contoh, ini semuanya saya yang
motivasi belajar itu, sebentar, YouTube-nya ya. Motivasi belajar kan? Oh ini dia. Nah, motivasi belajar ini kan simpel-simpel semuanya. Simpel-simpel yang awalnya tadinya coba menggunakan PowerPoint seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini sudah mulai terpecah dan teralihkan. Untuk ininya teksnya. Alami kesulitan. Kemudian kalau ternyata ini lama ngeditnya dan bikin PowerPoint dulu, kalau ini langsung tadi mungkin nggak sampai 10 menit langsung cepat. Ini tidak mengandalkan jadi misalnya tadi pakai green screen, kemudian ini kita akan tinggal masukkan video ini, dan video ini gratis gitu loh. Jadi nggak berbayar, menggunakan yang gratis dulu. Itu sih Pak Bu. Selanjutnya Pak Edi Sun Henry dari kolom question and answer. Pada ini kalau untuk merekamnya menggunakan Bandicam bisa nggak? Bandicam bisa, semua recording bisa Pak ini Pak. Jadi tadi yang tadi adalah untuk, sebetulnya saya ada agak introvert juga, sedikit introvert. Maksudnya gini, kalau yang ini memang saya pengen cerita apa aja bebas gitu kan, ingin membuat YouTube channel tentang motivasi belajar, cerita aja bebas, tapi orang nggak lihat gitu sebetulnya, nggak lihat muka saya, jadi gerak-geraknya enak gitu kan. Nah, tapi kalau sebagai dosen, saya juga membuat, misalnya ini artificial intelligence-nya adalah menggunakan ini ya, seperti software PowerPoint gitu. Ini mau nggak mau kan, kalau sebagai dosen mau nggak mau harus melihat, terlihat kan ininya kan, terlihat. Nah ini juga sama prosesnya tadi, dimasukkan gambarnya, submit gambarnya menggunakan itu. Sesuatu yang diinginkan atau dicita-citakan, keinginan itu Bapak. Ada lagi Pak? Selanjutnya ini ada Bu Wirdahena yang dari tadi ini resen. Silakan Bu Wirdahena jika ingin berbicara. Bu Wirdahena? Ini mungkin dari Pak Junior Sinaga ya? Oke. Dari Anambas nih. Jadi gini Pak Junior, Bapak Ibu Bapak ya, yang membedakan Lumi dengan aplikasi lainnya. Banyak Bapak Ibu sekalian, banyak yang bisa kita gunakan di Play Store itu. Play Store itu banyak yang bisa gunakan. Yang pasti kalau saya ini kita cari dulu lah, karena trial error, kita cari dulu yang gratis dan powerful. Bisa pakai apapun itu selain Lumi. Nah, Lumi ini yang gratis dan cukup mumpuni, kalau saya sudah cukup untuk kebutuhan saya membuat materi pembelajaran gitu Bapak Ibu. Ya, selanjutnya dari Bu Mardiati nih, bisakah untuk pembelajaran bahasa Inggris seperti dialog 2 orang? Saat ini sih bisa sih, tapi kita recordingnya ini Bu, recordingnya terpisah, nanti disatukan. Jadi menggunakan dua laptop, misalnya dua PC gitu kan. Hanya saja ini keterbatasannya, coba kita lihat lagi ya, apakah dia bisa nengok ke ini enggak nih. Coba Pak, maaf ya, saya share lagi ya Pak. Kita lihat, kalau conversation kan biasanya harus nengok ya. Ini dia cuma bisanya gitu, cuma kalau samping, bisa sih kayaknya kalau cukup segini ya. Kalau misalnya ini artinya pada saat dia misalnya hello, how are you today? Jadi dia ada yang satu lagi jawab, well, fine, thank you. Tapi di Zoom yang bukan di Zoom di laptop yang berbeda. Gitu. Nanti tinggal disatukan di Camtasia tadi Bapak Ibu sekalian. Ada lagi? Selanjutnya pertanyaan ini tidak ada nama nih. Bisakah digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris yang di layarnya seperti yang berdialog? Ya tadi, yang jawabannya tadi. Jadi itu masih bisa, kita bisa nengok kan. Kalau berdialog kan biasanya nggak mungkin lihat ke depan gini, tapi lihatnya ke samping kan. Nah laptop satu lagi lihat ke samping. Jadi 2 gitu Bapak Ibu, saling lihat gitu. Nanti disatukan di dalam itu. Pakai background yang hijau aja tadi. Gitu. Nanti bisa dilihat. Ini kan
live in YouTube ya, bisa cara bisa diulang lagi kalau saya tadi terlalu cepat menginginkan, karena kita dibatasin jam 16 gitu. Ya, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Atau mungkin kalau bisa langsung ditanyakan. Nah ini, Bu Nila, Pak Dani bisa tidak kita masukkan slide? Bisa slide-nya tadi semuanya, jadi kuncinya nanti di editing Pak, di editing tadi kuncinya di situ, tapi kuncinya nanti slide itu sudah dalam bentuk video. Bentar ya, coba ya, kalau misalnya slide, jadi ini ada ini sendiri nih kalau di slide, jadi buka slide-nya, kemudian juga nanti save as, wait, coba ya, saya ini kan kita share ini, misalnya ini, kalau nggak salah save as di ininya di apa? Saya belum terbiasa save as, bentar. Ini MP4 nih Pak. Di MP4 ini, jadi nanti diekspor di MP4, kita ada bicara, kemudian nanti dimasukkan lagi ke Camtasia-nya. Jadi semua bermuara ke Camtasia. Gitu Pak. Nah, selanjutnya dari Ibu Wirdahena, silakan Bu. Jika ingin berbicara yang tadi raise hand nih, Bu Wirdahena. Bisa di-unmute. Halo, Bu Wirdahena. Ada lagi Bapak Ibu lain mungkin yang ingin bertanya? Bu Diah, Pak Lupi, maaf Pak, bagaimana ini? Ada lagi yang mungkin Silakan. nah nih dari Ibu Leni nih. Pak Denny, bagaimana menghilangkan background suara yang tidak diperlukan? Oke. Ini ya, kita share lagi ya. Jadi kalau kuncinya adalah tadi kalau misalnya ini jadi fungsi, saya izin share lagi. Background atau semuanya aja deh, biar kelihatan langsung. Nah, saya tutup dulu. Nah, ini seperti ada suara dangdut gitu kan. Nah, jadi saya review dulu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian harus balik lagi tadi ke handphonenya. Di handphonenya ini yang harus dilakukan adalah foto dulu di sini. Terlihat ya. Oke, di sini fotonya, kemudian nanti di sini mengedit mengedit mukanya. Kelihatan ya. Kita semua balik lagi ke sini. Nah, mengedit mukanya. Nah, kemudian kalau Lumi yang tadi Lumi yang di laptopnya, ini adalah di refresh untuk kita gerak-geraknya, balik lagi ya. Nah, kalau sudah tadi semua, kalau misalnya tadi mau yang conversation bahasa Arab ataupun bahasa ini menggunakan green screen yang gampang. Ya, makanya kita nggak perlu beli green screen lagi, ini udah otomatis di sini kan. Nah, sudah direkam, nanti di Camtasia-nya. Nah, di Camtasia ini, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau boleh saya ini ada namanya track 1, track 2, track 3. Ini yang mau kita gunakan sedikit di Camtasia-nya. Jadi Camtasia itu cukup rekaman kita masukkan drag and drop saja di sini. Oke. Nah, drag and drop, kemudian juga misalnya saya ulangi lagi nih. Nah, ini tinggal tadi ada di visual effect-nya. Visual effect-nya ini ingin menghilangkan background hijau. Jadi tinggal drag and drop sini ke sini kan. Oke, kemudian tinggal ini kelihatan ya. Dari sini ada pipetnya, diklik terus ke sini. Oke. Nah, untuk mengaktifkannya ini geser-geser. Terus kemudian kalau suara yang tidak diperlukan tadi dari pixel ini ada suara ini sebetulnya nih.
yang video ini ya, video yang ini ada suaranya nih. Dia suara di pesawat terbang. Coba kita lihat, ini di suara pesawat terbangnya. Hai semuanya, tahukah kamu kenapa bumi itu bulat? Nah, ada suaranya. Nah, ini tinggal diklik, klik kanan, misalnya langsung bisa di silent, kalau misalnya kita masih perlu di silent, atau bisa kalau dibalikin lagi di restore, kemudian juga bisa di separate. Kalau di separate itu diganti, nah dipisahkan antara gambar, ini gambar, ini videonya, maksudnya ini suaranya tinggal di delete gitu. Jadi tidak akan ada suara ini, tidak ada suara apa namanya yang mengganggu kita. Memisahkannya seperti itu. Hai semuanya, Nah, seperti ini. Jadi hilang ininya suaranya. Maaf, ini harus di atas nih. Nah, jadi posisi yang di atas itu yang akan muncul. Jadi seperti layer kertas. Jadi posisi orangnya harus di depan, kemudian background-nya di berikutnya. Tergantung mana yang akan kita ini kan. Akan kita ini. Misalnya tadi conversation ya Bapak Ibu sekalian, kita tambahkan lagi di sini conversation misalnya, kemudian di drag and drop lagi, tapi ini kan visual lagi, di cover remove lagi, ambil lagi, di drop ini. Nah, ini ada dua. Jadi yang satu bisa digeser ke sini untuk conversation, yang satu digeser sini. Misalnya, hello, how are you? Kamu kenapa bumi itu? Gitu. Jadi tapi nanti pada saat recording, yang satu posisinya harus melihat gini ya, Bapak Ibu, melihat posisinya ya harus hadap-hadapan gitu. Jadi biar luminya nanti kayak hadap-hadapan gitu. Itu mungkin. Ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu? Mungkin kalau sulit untuk mengetik, bisa langsung ini aja. Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Ini ilmu baru ya, saya juga baru tahu. Biasanya saya menggunakan OBS gitu. Cuma di Camtasia kayak mudah sekali ya pengaturannya Pak Denny. Ya. Sudah cukup. Nah, ada yang tanya nih, Pak Setrio Kusuma, apakah ada video tutorial untuk ditonton berulang-ulang? Ada, ini kayaknya sepertinya kalau live di YouTube nanti harus tanya ke GTK-nya. Harusnya ada sih nih, ditonton berulang-ulang bisa kita ini kan. Siap. Atau mungkin Pak Denny Atta juga punya di link YouTube-nya, channel YouTube-nya, video terkait yang tadi dari proses awal, proses akhirnya gitu. Kalau proses awal dan proses nggak ada Pak ini karena saya juga baru nge-YouTube-nya karena pas pandemi. Jadi kalau dilihat ininya ya, kalau kita lihat YouTube channel-nya, coba lihat YouTube channel-nya itu pas pandemi saya baru mulai. Itu pun trial error bagaimana caranya. Karena kalau misalnya bicara misalnya kalau mengajar misalnya bicara 2 jam 3 jam itu lumayan melelahkan kalau tidak dikombinasi dengan dengan materi video gitu loh. Makanya begitu pas pandemi itu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikir bagaimana caranya misalnya 2020 tuh, Februari 2020. Awalnya saya meng-record pakai ini aja sih Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk bahan materi sebetulnya pakai handphone aja. Pakai handphone. Jadi handphone digunakan di bawah di bawah kameranya laptop gitu kan. Jadi saya baca di itunya, tapi yang merekam laptopnya gitu. Tapi lama-kelamaan agak berkembang sedikit ya, lumayan lah. Nah, yang AI ini juga lumayan kalau misalnya Bapak Ibu ada di SD ataupun di tingkat SMP masih bisa menjelaskan. Itu Bapak Ibu. Dan kalau bisa Bapak Ibu ininya di-uploadnya di YouTube biar bisa digunakan di banyak tempat, orang bisa melihat, kemudian juga bisa untuk ini ya, untuk tidak membebani kalau di UHAMKA itu ada online learning UHAMKA, jadi tidak membebani server gitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Terus ini Pak Agus Kamanto, aplikasinya apakah free? Dapatnya bagaimana? Aplikasinya free Bapak Ibu. Nanti kita balik lagi sini, saya share lagi. Balik lagi tadi ini. Aplikasinya free, Lumi itu free.
Ya. Jadi tinggal di Play Store tadi ketikkan Lumi Live. Lumi Live itu tinggal di install aja. Ini yang orange ini. Kemudian tinggal dibuka Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya mau download, ini alamatnya. Stop share-nya sini. Kalau mau di-download, ini alamat ininya, alamatnya lumilive.com download. Yang bagi OS yang pakai Mac di sini, yang pakai Windows di sini, kemudian yang untuk handphonenya di sini tinggal bisa klik ini langsung ke handphonenya di sini. Ya. Ada lagi Pak? Pertanyaannya. Itu tadi untuk pembuatan karakter juga di Lumi ya. Ini ada Pak Afdol yang ingin tanya. Jadi, ya, pembuatan karakter. Jadi untuk karakternya itu di handphone. Di handphone Pak. Salah tadi. Sebentar. Kalau jadi balik lagi kita coba ya. Saya ulang lagi. Pembuatan. Kenapa Pak? Nah. Lihat ya Pak. Jadi untuk karakternya Lumi di handphone udah di-download. Di sini Pak. Ini ditekan di sininya di tombol 3 tadi ada loginnya nih Pak. Loginnya, kemudian edit, create-nya di sini. Tinggal di foto, kemudian fotonya itu ada di sini. Nah, di foto kita. Jadi tadi harus giginya nggak usah kelihatan, kemudian ininya juga gambar pencahayaannya cukup, kemudian juga tidak tengok kiri tinggal kanan, kemudian tidak ada yang menutup, tinggal next, dipaskan sini. Saya cabut dulu ininya. Ini Pak. Nah, cukup gitu aja. Tinggal oke. Jadi, atau ada mungkin mau coba yang kalau mau bisa praktek, ada yang mau praktek langsung bisa juga Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang sudah download aplikasi Luminya atau mau dicoba? Mau dicoba praktek. Langsung tuh. Nah, itu Bapak Ibu. Live streaming bisa di YouTube. Oh, di YouTube ulang, bisa ditonton ulang tuh. Ada lagi Pak Den yang ingin tanya. Oke, silakan. Dari Anomies ya. Untuk yang dialog itu, bisakah kita ubah suara yang berbeda? Dialog itu suaranya suara saya. Jadi sebetulnya kalau saya belum explore lagi Lumi itu, jadi ada sekarang tuh artificial intelligence bisa menggunakan suara mesin. Tapi yang baru sempurna itu adalah menggunakan suara mesin yang berbahasa Inggris. Mungkin Bapak Ibu bisa sedikit ini agak di luar ini, tapi bermanfaat juga kalau misalnya malu. Misalnya tadi ini ya, kenapa bumi itu bulat? Ini ada aplikasinya Bapak Ibu sekalian, namanya ini adalah ini apa ya? Punyanya Google. Read text to speech voice reader kalau bahasa Indonesia. Biasanya saya kan sambil sekolah nih, kuliah lagi S3. Jadi kalau saya misalnya baca buku males, bukan buku males, misalnya sambil nyetir gitu, ataupun sambil apalah mengerjakan yang lain, itu biasanya saya menggunakan ini. Saya orangnya lebih auditoria apa sebutnya ya. Nah, ini bisa pakai ini, tinggal klik, namanya text to speech di login ininya ya. Nah, ini suaranya kalau itu berarti kita harus recording lagi. Recording lagi, misalnya tadi kenapa bumi bulat gitu kan. Kenapa bumi itu bulat? Nah, ini kalau Bapak Ibu sering dengar suara ini. Sekarang yang bentuk bumi itu banyak diperdebatkan. Pernah nggak sih kalian muncul pertanyaan kayak gini? Nah, itu kalau bahasa Inggrisnya keren, kalau bahasa Indonesianya masih kayak suara robot gitu. Itu sih Pak. Terus ada yang tanya lagi nih, yang Camtasia apakah aplikasinya free juga?
Camtasia berbayar, Bu. Nanti di googling aja Camtasia gitu. Terus ada lagi dari Bu Nova ini, pakai voice over bisa nggak, Pak? Bisa Voice banget. over. Bisa banget. Voice over itu nanti tinggal di misalnya ada suara mahasiswanya yang bagus gitu kan. Ini contoh lagi, mohon izin share lagi ya Pak. Mohon izin share misalnya di YouTube channel ini mahasiswa saya namanya Beasiswa. Tapi ini voice over menggunakan sebentar. Pakai PPT aja sih sebetulnya kalau ini. Ini nih. Ntar agak loading. Wah, internetnya kurang ini kayaknya nih. Nah, ini. Assalamualaikum, selamat datang di dunia Mimin punya cerita. Kali ini Mimin pengen banget ngasih 3 tips yang kece badai buat kalian yang baru lulus SMA, pengen kuliah tapi yang wajib murah. Oke, tanpa basa-basi Oh, ini pakai PPT, PowerPoint aja. Tes perguruan tinggi kedinasan. Tinggal di recording. Kenapa sih harus kedinasan? Karena kedinasan itu ada yang kuliahnya setengah potongan harga, ada Gitu, juga Pak. yang gratis. Tapi selalu Mana ya? kedinasan, Stop. biasanya partner nggak usah pusing-pusing cari kerja karena partner bakal langsung dapat. Gitu, Pak. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Junior Sinaga. Untuk pembuatan videonya, apakah laptop bisa diganti dengan HP, Pak? Jadi menggunakan 2 HP. Kalau mau pakai HP, kayaknya tadi pakai KineMaster atau pakai apa ya tadi ya? Ada apa tadi yang? Kalau pakai Camtasia agak berat, Pak, ininya. Jadi bisa aja sih. Pakai KineMaster kalau nggak tadi apa ya? Saya lupa tadi itunya tuh. Yang di bapak-bapak, yang di ibu atau yang di atas tadi. Filmora, menggunakan Filmora. Kalau Filmora memang dia di basicnya ada di handphone. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang tanya? Wah, ini Adobe Premiere Pro itu yang dipakai oleh Hollywood nih Pak. Saya Pak Guru ini, saya belum suhu ini, saya belum belajar kalau Adobe Premiere Pro itu udah canggih, itu Hollywood menggunakan itu Pak. Saya masih mumet kalau itu. Bisa banget Adobe Premiere Pro Pak, bisa. Ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Masih cukup nih waktu? Ada 30 menit lagi. Iya. Atau ingin langsung yang mungkin ingin berbicara langsung dengan Pak Denny? Boleh, silahkan. Atau sedikit ini kali ya. Ada yang raise nih. Yes. Ada Bu Wirdahena. Silakan unmute Bu Wirdahena. Nah, terus Bu Rodiah Muslihat. Silakan unmute. Bu Wirda sama Bu Rodia. Silakan. Mungkin sekalian ditunggu nih yang resen. Ini di chat ada lagi Pak Denny. Bisa diurutkan nggak dari awal langkahnya ya, langkahnya. Terima kasih Pak. Kita mulai lagi ya dari yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Sebentar, share-nya di handphone. Di handphone itu jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian harus ke Play Store. Di Play Store ini kita untuk mencari Luminya. Luminya namanya Lumi Live. Langkah pertama Lumi Live, kemudian diklik, kemudian diinstal, kemudian di open. Nah, pada saat di open kita harus login Bapak Ibu sekalian. Di sini ada logout. Kalau saya logout nanti takutnya koneksi internetnya agak lama lagi. Login, kemudian tinggal create avatar kita. Create avatar dengan menggunakan foto ini.
Nah, foto, klik lembang foto, kemudian setelah difoto sudah oke, diklik ininya, klik apa namanya, klik bagian tengah ini, kelihatan ya bagian tengah. Ini setelah klik, saya coba tadi nggak pakai kacamata, sekarang coba pakai kacamata, kacamatanya hilang nggak? Nah, misalnya udah oke. Nah, ini nanti dia akan loading lagi ke sini. Kayaknya agak lama nih di loading. Oke, nah ini kalau perempuan tadi pilih logo yang perempuan ini, ya. Kalau laki-laki yang ini, yang sebelah ini logo laki-laki, kalau perempuan yang ini. Dan kalau misalnya kurang puas bisa di refresh. Siapa ada model yang mana lagi, ada di refresh. Nah, setelah di refresh ini, pilih OK misalnya. Let's say ini ya. Oke. Nah, kemudian kalau mau misalnya make up atau baju dan lain-lain, ini pilih ini Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Ini logo apa? Kuas. Logo Kuas. Yang pertama adalah warna. Ini warna kulit. Mau dirubah warnanya, tinggal OK. Jadi warna kulit wajah ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah rambut. Rambut misalnya mau dirubah-rubah, tinggal geser-geser aja. Bapak Ibu pilih yang mana rambutnya. Nah, tinggal geser-geser, kan? Terus misalnya mau agak merah atau mana, itu. Terus kemudian ini bagi laki-laki tentunya ada kumis atau enggak. Kemudian ini mukanya lonjong ataupun apa. Sini bisa dilihat, bisa dipilih agak besar dan lain sebagainya, bisa lihat. Kemudian bajunya bisa dipilih pakai baju apa, misalnya pakai ini bajunya, dipilih saya. Terus celananya juga bagaimana, kita mau pilih saya pakai rok atau mau pakai celana biasa, saya pakai rok. Kemudian sepatunya juga kita pilih, banyak pilihannya di sini. Saya pakai yang ini, terus pakai kacamata atau enggak. Kalau misalnya ini kacamatanya pilih yang mana saya. Kalau sudah oke, klik OK. Dia akan save. Kemudian nanti buka ininya, buka apa? Buka aplikasi yang Lumi Live. Nah, Lumi Live. Nah, Lumi Live ini adalah yang menggunakan laptop ya. Nah, ini kelihatan ya, Bapak Ibu. Jadi ini yang menggunakan laptopnya, di refresh saja. Ini kan bisa keluar nggak nih? Keluar. Tinggal di refresh. Nah, keluar ini. Di laptop kita udah keluar. Nah, pada saat di laptop kita sudah keluar, nanti tinggal melihat background-nya. Background-nya apa yang mau kita gunakan, apakah yang sudah jadi, di sini bisa di sekolah ini. Seperti ini. Kalau seperti ini berarti Bapak Ibu tidak memerlukan mengganti background. Tapi kalau misalnya mau mengganti background, berarti nanti ada apa namanya? Video yang akan kita masukkan. Nah, kalau seperti ini, di sini ada voice, pilihan voice saja atau video. Kalau video bisa gerak-gerak nanti ininya. Kalau AR tuh ini untuk nutup kita untuk live biasanya. Nah, misalnya kalau mau untuk menambahkan background menggunakan yang color ini. Nah, kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah di record. Start recordingnya menggunakan Camtasia, disesuaikan ininya, size-nya. Seperti ini. Agak naik sini, jadi yang hijau-hijau ini disesuaikan dengan size ini. Ini jangan khawatir, ini sudah langsung high resolution kalau saya ini sih. Enggak, walaupun kecil begini, di record. Setelah di record nanti langsung otomatis begitu kita stop recordingnya ini akan otomatis keluar di sini di Camtasia seperti ini. Nah, Camtasia ini ada track
track 1, track 2, track 3 seperti Bapak Ibu sekalian kalau misalnya menginikan kertas ya. Jadi kertas pertama, layer pertama ini, layer kedua yang ingin dilihat ini gitu kan. Nah, tadi kalau misalnya mau kembaran berarti ada di sini. Dia mau ada pertanyaan tentang itu conversation ya, tentang conversation. Nah, ini editnya tadi balik lagi kalau misalnya ini kalau menghilangkan gambar ininya, menghilangkan backgroundnya, tinggal di drag drop sini, kemudian ada di ini visual effect. Visual effect itu pilih remove color. Kita bertujuan untuk meremove color di biru hijau ini. Caranya seperti apa? Tinggal di drag and drop. Kalau di Premiere Pro mungkin ada settingannya itu agak lebih complicated. Kalau ini tinggal drag and drop aja. Kemudian di kanannya ambil eyedropnya, gitu. Nah, tinggal kemudian kalau misalnya mau mengedit suaranya tadi kadang-kadang. Jadi kalau Bapak Ibu rekaman jangan khawatir kalau misalnya batuk atau ketawa atau misalnya mau sambil minum dulu gitu. Mau minum dulu nanti caranya adalah tinggal diedit. Tapi yang videonya, video backgroundnya itu tinggal di lock dulu nih Bapak Ibu. Kelihatan ya di bawah di lock dulu. Kemudian di lock dulu ininya. Misalnya kita pakai satu aja. Misalnya ada ini suaranya yang ketawa itu. Ini di unlock. Ini tinggal di geser ini yang merahnya, tombol merahnya. Tombol merahnya geser. Kemudian di-cut, digunting. Di-cut gitu. Jadi nanti nggak ada yang batuk-batuknya ikan hilang. Nggak kotak. Di zaman sekarang yang bentuk bumi itu banyak diperdebatkan. Pernah nggak sih kalian muncul pertanyaan kayak gini? Kenapa bumi itu bulat? Nggak kotak aja. Ini seperti pertanyaan yang bodoh. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Sudah selesai itu langsung nanti diekspor ke local file, misalnya dalam bentuk MP3, MP4 ya Bapak Ibu. MP4 biasa nanti diupload ke YouTube, ini MP4. Jadi misalnya ini untitled, misalnya bumi bulat. Oke, diekspor. Diekspor, nanti ini agak panjang ininya, bisa berapa menit, nanti tergantung nanti berapa. Biasanya sih kalau membuat video tutorial itu maksimal 15 menit. Yang idealnya 10 menit lah. Nanti kalau misalnya bahan tutorial Bapak Ibu sekalian panjang, bisa 1 jam, artinya harus dibagi-bagi, ada bagian 1 atau part 1, part 2, part 3, part 4 gitu. Kenapa? Karena kalau dilihat ininya, dilihat di back end YouTube-nya, nanti biasanya orang akan capek kalau kepanjangan. Itu sih Bapak Ibu sekalian. Ada lagi pertanyaan? Ini ada ini dari Pak Edi nih. Ya. Baru install Lumi di HP, tapi lama loadingnya. Kayaknya butuh memori yang besar ya. Kalau menggunakan laptop saja untuk install Lumi, apa nggak bisa Pak Denny? Kayaknya nggak bisa Pak. Jadi harus 2. Jadi laptop Lumi yang untuk di laptop itu untuk ininya, untuk apa? Untuk live-nya. Kalau handphonenya yang untuk ganti-ganti ininya kita. Gitu. Sebenarnya kan ini untuk mainan kan, untuk game kan. Gamenya tuh kalau nggak salah Roblox ini Pak. Anak saya cuma main Roblox itu kalau ganti mukanya itu pakai ini sebetulnya. Tapi ternyata bisa dimanfaatkan untuk materi ajar juga. Gitu. Ada yang ingin tanyakan lagi Bapak Ibu? Dari Ibu Putri nih. Maaf Pak Denny, tutorial ini bagusnya di-share di YouTube Pak Denny nih, biar kita bisa aplikasikan langsung. Jadi mungkin proses dari awal gitu, cara menginstalnya, yang terkait Lumi, sama itu. Siap. Nanti kalau lumayan tambah subscriber kan Pak Denny. Kejar tayang untuk mahasiswanya dulu Bu. Karena masih kesibukan kuliah juga nih Bu Pak. Mohon izin. Belum. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada di motivasi belajar. Nanti tinggal subscribe aja berarti kalau gitu. Nanti saya bikinkan ininya tutorialnya. Siap. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Nanti untuk terkait video biar bisa ditonton ulang, bisa dilihat di channel YouTube-nya GTK Dikdas Kemendikbud RI ya, yang sudah saya share link YouTube-nya itu di chat kolom, tolong chat.
Ya, ada nih kolom chat. Ada ya. nih kolom chatnya yang itu ya. GTK Dikdas Kemdikbud RI. Mungkin, Dan untuk daftar hadir jangan lupa Bapak Ibu juga udah saya share di kolom chat. ya. Catatan terakhir mungkin Pak Widodo untuk ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Nanti kalau misalnya memilih lagu itu pastikan yang bebas copyright. Jadi saya pernah membuat ini YouTube channel, misalnya udah berapa ribu viewer gitu, tapi ternyata diklaim, bukan diklaim apa ya disebutnya, ada hukumannya penalti ya kayaknya sih oleh YouTube bahwa itu menggunakan musik lain. Makanya nanti kalau ngambil musik itu yang no copyright gitu di YouTube-nya. Ini link YouTube Pak Denny, ada 2 Pak. Yang pertama Denny Adha Akbari, yang kedua, nah itu udah tuh Pak Arif. Yang satu lagi Motivasi Belajar ID, youtube.com/C Motivasi Belajar ID. Gitu. Motivasi Belajar ID. ID ya. Kalau misalnya tadi kalau voice over sebetulnya bisa juga, karena bagusnya itu kalau voice over itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya Ibu ini apa namanya yang pakai bahasa Inggris, contoh ya, kalau masih boleh, masih ada waktu. Masih Pak Denny, masih ada. Ini contoh yang voice over, misalnya ini review and guide misalnya. Ini review and guide. Nah ini menggunakan voice over, menggunakan ini nih artificial intelligence juga nih. Suara. Learn to draw like a master artist. With over 42 hours of easy-to-follow training videos, this step-by-step instruction will have you drawing better than you ever imagined possible. Jadi lebih halus ya, suaranya lebih halus, pakai artificial intelligence, tapi nanti harus ini juga. Terus kemudian kalau suara laki-lakinya ada juga di sini nanti video. Suara laki-laki banyak nih Bapak Ibu sekalian, di sini bisa dilihat di review and guide ini. Saya biasanya digunakan untuk ini, untuk apa namanya, mereview suatu produk gitu. Yang suara laki-laki kalau Every investor knows and reveres Warren Buffett, the Oracle of Omaha, the rumpled, plain-spoken financial genius whose talents and homespun precepts have made him one of the world's wealthiest. Oke. Bapak Ibu yang tadi menanyakan menggunakan voice over, tapi masih bagusnya memang yang bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Indonesia saya belum mendapatkan yang versi bagusnya gitu. Gitu, Pak. Ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Oh mungkin ini Pak Denny, link YouTube Pak Denny yang channel satu lagi yang Motivasi Belajar ID. Kebetulan saya tidak menemukan ini. Ya sebentar, saya share di ini ya. Di kolom chat. Chat Motivasi Belajar. Motivasi Belajar. Chat-chatnya sini. Ini Bapak Ibu. Motivasi Belajar ID. Mudah-mudahan bisa nanti tutorial detailnya. Oh ya, udah banyak juga ya subscribernya. Tapi sebetulnya itu sebetulnya produksi videonya sudah banyak di situ. Hanya saja banyak yang kena strike disebutnya karena menggunakan musik ataupun video yang ini baru ini saya menggunakan ini. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kalau punya video ini bisa dimonetize sih sebetulnya sih. Jadi menghasilkan kayak kata itu. Itu sih bisa monetize. Jadi kalau misalnya mau training YouTube channel juga boleh nanti insya Allah kalau misalnya ada kesempatan untuk itu. Jadi kenapa digunakan YouTube, yaitu tadi selain tidak membebani hosting kita, juga tidak lumayan Bapak Ibu sekalian bisa berpotensi menghasilkan uang dari situ. Ya, ada lagi? Cukup?
Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, betul Pak Guru. Betul, Pak. Gini Master Premium, insya Allah aman. Betul, betul. Premium aman, Pak. Tadi yang saya linknya itu yang gratis-gratisan semua, Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Atau mungkin kita sudah aja, Pak Denny? Ya. Mungkin bisa ada kata penutup dari Pak Denny? Oke, baik Bapak Ibu sekalian, tetap eksplorasi. Justru adanya COVID ini memang banyak kendala dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah ada juga sisi baiknya adalah kita bisa mengeksplor seperti ini. Terus terang saya juga sebelum pandemi ini belum bisa cara membuat ini, tapi karena dipaksakan oleh keadaan juga, karena anak-anak mahasiswa saya kalau ngajar misalnya ada 300 orang, ada berapa kelas, lumayan lelah juga. Nanti tinggal dengan adanya seperti ini sangat terbantu sekali, gitu. Jadi tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Insya Allah juga ini kalau bisa Bapak Ibu sekalian dari sekarang membuat YouTube channelnya juga itu nanti. Dan tadi ada potensi-potensi yang bisa kita gali dari YouTube channel tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mempertanyakan terkait sertifikat bagaimana ya? Nanti ke nama yang tidak terdaftar. Mungkin nanti ya ke GTK Dikdas ya. Mungkin GTK Dikdas hostnya GTK Dikdas mungkin bisa menjelaskan ini. Banyak peserta juga yang menanyakan bagaimana nih untuk terkait nama tidak terdaftar sama nanti sertifikatnya seperti apa. Absen susah masuk. Mungkin lagi nih koneksinya mungkin ya, karena lagi musim hujan di Jakarta juga. Ya. Dan biasanya suka ini juga Pak, mati listrik. Saya ini khawatir juga tadi karena udah mendung-mendung di Depok. Ya sudah, mungkin Bapak Ibu, bentar saya share link lagi ya, link untuk terkait absennya ya. Di kolom chat. Mungkin karena koneksi ya Bapak Ibu, jadi agak susah diakses. Ya mungkin absen lancar. Ya sudah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya mungkin kita sudah ya, karena sudah sore juga nih. Terima kasih banyak Pak Denny Atta Akbari. Ini materinya semua bermanfaat ya. Di dunia pandemik seperti ini ya kita dituntut harus berkembang ya. Apalagi terkait pembelajaran dengan artificial intelligence ini, animasi ini, semoga ya kedepannya untuk terkait siswa-siswa SD SMP itu lebih banyak lebih mudah menangkap gitu. Ya. Saya tutup untuk webinar kali ini, atau mungkin ada dari Pak Wasis, dari pihak GTK Dikdas ingin menyampaikan hal-hal tertentu. Pak Wasis. Ada yang ingin bertanya terkait ini sertifikat Pak Wasis. Nanti seperti apa gitu. Iya, pada akronim ada monitor? Ya, suara Pak. Ya, gimana Pak? Untuk sertifikat pada akronim mohon disampaikan, Pak. Mohon maaf nih, di ruangan ya lagi ada acara juga. Jadi sertifikat nanti akan bisa diunduh oleh peserta dengan syarat peserta itu sudah mendaftar ya. Sebentar saya tunjukkan websitenya Bapak Ibu. Kemudian untuk IPS ada 3 malahan, Bu Eka, Bu Pipit, sama Bu Lani dari Papua. Nah, setelah itu kita adakan Google Meet
Nah ini Mas Wasis, pada pendaftaran itu sudah saya sediakan link pendaftaran ya. Link pendaftaran ini, kemudian bagi peserta yang sudah mendaftar di link tersebut harus melakukan konfirmasi kehadiran. Konfirmasi kehadiran ini dimulai dari jam 14.30, jam 15 sampai dengan jam 6 nih. Bagi yang sudah mendaftar masih ada kesempatan untuk melakukan konfirmasi kehadiran. Nanti sertifikat bisa diunduh. Ini mohon maaf karena saya di posisi admin jadi belum bisa menampilkan sertifikatnya. Kurang lebih seperti ini. Kebetulan belum saya isi ya materi sertifikatnya. Nanti tinggal Bapak Ibu yang sudah melakukan konfirmasi kehadiran dan sudah mendaftar di sebelumnya itu bisa melakukan unduh sertifikat ya. Gitu Mas ya. Ini link untuk daftar hadirnya saya share di kolom chat ya. Akhirnya untuk mungkin keterwakilan dan juga kapabilitas dari narasumber ini menurut kita bertiga ini sangat baik. Akhirnya kita memutuskan untuk bulan tersebut. Kemudian untuk publikasi kita juga tadi sudah konsultasi dengan Mbak Ica. Nah itu sudah saya bagikan di kolom chat untuk daftar hadirnya. Itu hanya untuk yang sudah mendaftar ya Bapak Ibu. Termasuk nanti kalau untuk narasumber saya akan buatkan khusus. Mungkin itu aja Mas Wasis. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dakroni. Jadi kami juga sebelumnya kan sudah menyebarkan flyer, sudah menyebarkan ajakan gitu. Di situ juga ada form untuk registrasi. Terus saat tadi paparan narasumber juga kan ada daftar hadir. Jadi antara registrasi sama daftar hadir itu memang harus match ya Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan ada beda gitu loh antara mungkin email ya Mas Dakroni antara email satu dengan email yang lain. Kalau bisa emang konstan gitu loh. Iya betul. Tambahan juga Mas Wasis itu aplikasi itu nanti kedepannya juga digunakan selalu untuk webinar ya. Untuk mengeluarkan sertifikat itu Bapak Ibu harus punya akun di situ. Kalau sudah pernah registrasi tidak perlu registrasi lagi. Jadi bisa digunakan untuk waktu yang sangat lama itu. Begitu Mas. Oke, terima kasih Mas Dakroni. Saya rasa cukup penjelasan dari kami dari Direktorat GTK Dikdas mengenai sertifikat. Selanjutnya Pak Arif, monggo kalau mau di closing Pak. Terima kasih Pak Denny untuk paparannya. Terima kasih Pak Wasis, Pak Dakroni, dan tim-tim lainnya, tim masyarakat juga Pak Denny Aktari. Ya mungkin saya closing ya untuk materi webinar kali ini. Mohon maaf Bapak Ibu semua peserta jika ada kesalahan dari saya, dari narasumber dan tim ya. Mohon dimaafkan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Itu Pak link Wasis. daftar. Ya, makasih Pak Denny, Pak Arif. Next kita kalau memang ada hal-hal lain yang perlu kita webinarkan, monggo Pak. Kami dari Direktorat membuka diri Pak. Terima kasih Bapak. Untuk Bapak Ibu peserta itu di link chat tadi barusan juga dikirim dari Mas Dakroni link daftar hadir. Monggo silakan diisi yang sudah registrasi. Jika lupa password silakan tuh diklik lupa password ya Bapak Ibu. Sudah ada fiturnya. Ya benar. Kalau lupa password sudah ada linknya, tinggal diklik aja. Jangan ditutup dulu berarti ya Mas Dakroni ya roomnya ya sampai 5 menit ke depan ya Mas Dakroni. Makasih. Ya, saya tungguin Mas biar Bapak Ibu bisa melihat ininya, linknya. Putar lagu aja Mas.